Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Sagittarius, selamat datang di channelku. Di sini kita akan baca kartu untuk Sagittarius. Kita punya pertanyaan di sini atau kita ingin mencari tahu apakah dia telah benar-benar melupakanku, ya. Jadi apakah dia telah benar-benar melupakanmu Sagittarius? Teman-teman, kalau mau dilihat dari kartu-kartu ini, ya ini bisa dikatakan Sagittarius mungkin saat ini dia tidak terlalu mengingatmu, ya, tidak terlalu. Kondisinya ada tentang kamu, ada satu hal yang di sini tertinggal tentang kamu, tetapi dia lebih terkendali, sangat stabil saya lihat ya. Elemennya juga di sini tanah dan air sangat seimbang. Ya, sangat stabil, dia sangat seimbang saat ini. Wah. Oke, Sagittarius ya. Jadi kalau mau dilihat secara kalau yes atau no ya, saat ini dia sangat seimbang. Ingat tentang kamu, tetapi tidaklah sampai mengusik atau merusaknya atau seperti apa. Ya, semua hal menjadi stabil dan datar. Mungkin kalau dia ingat kamu ya mungkin ingat sebagai teman atau sebagai orang yang pernah ini sepertinya rasanya udah datar dan stabil gitu ya. Gimana, ngerti nggak ya? Udah biasa aja. Ingat sih, nggak sampai lupa beneran gitu, enggak. Tapi dia sudah sangat-sangat terkendali di sini. Jadi dia berhasil membuat segala hal di sini menjadi datar, ya. Sangat mau dibilang balance atau stabil atau seimbang gimana ya? Begini. Ini bisa juga saya bilang dia seperti kehilangan rasa atau seperti apa ya, sangat datar perasaannya di sini ya. Bahkan di sini saya lihat dia kesulitan berhubungan, kesulitan memulai suatu hubungan ya. Jadi dia mau dibilang asik sendiri atau belum mau mencoba ya. Dia sangat di sini juga dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya sendiri, berusaha untuk healing, untuk ini saya bilang orang yang sangat stabil dan seimbang ya. Jadi pengaruh emosi dan pikirannya itu datar sekali ya. Sebenarnya ini orang yang sangat seimbang. Orang yang seimbang itu adalah orang yang tidak lagi dipermainkan perasaan atau pikiran ya. Malah kita bilang mati rasa ya. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian sudah mengerti tentang level emosi, level mental seseorang ya, seorang manusia itu sampai kepada level yang sangat seimbang ketika dia sudah mampu menjadi datar ya, mampu menjadi datar, tidak lagi terusik oleh rasa, oleh pikiran ya. Tidak ada lagi hal yang bisa membuat dia emosi atau membuat dia galau atau membuat dia marah ya. Jadi terhadap kamu pun di sini kenangannya nggak ada rasa marah, nggak ada rasa cinta ya, datar. Sebenarnya ini zona bebas seorang manusia ketika kita mampu menjadi datar seperti ini, datar dan seimbang. Bukan berarti tidak punya rasa, bukan, ya. Bahkan di sini saya melihat dia berusaha menyeimbangkan keadaan dirinya, ya. Ini tentang dirinya, energi di dalam dirinya tentang maskulin dan femininnya, dia sedang berusaha untuk itu, ya. Jadi kalau untuk saya bilangnya manusia ini duality sebenarnya ya. Ada dua pola pandang di sini. Yang seperti apa ya? Saya mau menerangkan kepada kalian karena di sini penonton saya tidak semuanya dari golongan-golongan orang yang udah sangat dewasa gitu ya, yang biasanya akan mengerti orang 40 tahun ke atas tentang kehidupan ya. Kalau orang-orang muda itu mereka lebih kepada gairah ya, memandang kehidupan dunia ini kepada gairah. Oke, contoh ya, manusia ini kan saya bilang manusia makhluk dua dimensi, ada duality yang terjadi di sini ya. Kita ambil contoh kecil, harta. Seorang manusia yang dengan level pemahaman yang mungkin belum seberapa atau masih muda akan mengatakan harta adalah ya, kalau di dalam dunia itu harus ada harta, kalau nggak ada harta nggak beruntung. Oke, kalau kamu mau memandang dari sisi yang lebih dewasa, ya, tanpa harta di sini sebenarnya kamu terjaga,
Ya, untuk perkembangan ruh dan jiwa kamu sebenarnya harta adalah hal yang membahayakan. Ya, tetapi kalau kehidupan dunia harta adalah hal yang dibutuhkan, menguntungkan. Ya, jadi sebenarnya ada sisi yang selalu positif dan negatif yang terjadi di dalam setiap pergerakan kita, terjadinya seiring. Ketika kamu banyak harta, kamu merasa beruntung sisi dunia kamu, namun sisi jiwa kamu itu merasa terancam. Apa? Karena harta akan membuat kamu bisa terjebak dalam hal-hal yang di situ kamu akan mengikutkan nafsu. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita bilang ini kondisinya mati rasa orang kayak gini. Mati rasa mungkin datar, tetapi dia berada pada level yang sebenarnya sangat balance dan seimbang. Ya. Jadi teman-temanku, kita tidak bisa vonis orang tentang benar atau salah. Benar dalam satu sisi memandang, ya, ada salah dalam satu sisi yang lain. Salah kamu memvonis orang dalam sisi yang lain, ada satu sisi yang benar. Jadi manusia tidak ada yang benar dan salah, ya. Yang ada hanyalah sebagian dari kita ada yang sudah mahir menjalani kehidupan dan sebagian lagi ada yang belum mahir. Itu saja masalahnya. Jadi tidak ada menjat orang. Oke, kita kembali ya. Saya bilang kondisinya sangat stabil. Bahkan di sini saya bilang untuk suatu hubungan yang baru dia juga belum ingin mencoba lagi. Dia masih menikmati ketenangan dirinya sendiri, ya. Tapi ini juga kalau orang muda ini gambarannya mati rasa. Kalau orang udah tua melarikan ini. Itu jadi duality ya, duality. Kalau orang muda bilang ini mati rasa, ya, tidak ada gairah lagi untuk bercinta begini-begini. Kalau orang udah tua, mereka menganggap ini saya aman. Saya berada di zona yang aman. Saya tidak terusik lagi oleh nafsu-nafsu yang akan mengganggu emosi saya. Ya, oke, kita kembali ke bacaan ini ya. Mungkin dia mati rasa. Oke, saya bilang ya. Mungkin dia mati rasa, dia tidak ingin mencoba hubungan yang baru lagi, kesulitan mencoba hubungan yang baru lagi. Oke. Ini kondisi dia. Ten of Cup, ada perasaan di sini yang ya, happy-nya di sini, mau dibilang happy dia nggak happy, ya. Ini juga tentang tradisi dan budaya sehingga dia dipandang orang aneh. Dia dipandang orang itu aneh, itu anak itu udah satu, itu udah apa orang bilang sekarang udah sesat. Orang sering bilang gitu ya. Bahasa sekarang mengerikan ya teman-teman. Sesat itu menjat orang, tidak boleh sebenarnya ya. Teman-temanku, saya melihat dia sangat-sangat, lihatlah ada Four of Pentacle, keadaan yang stuck ya. Stuck itu terhenti untuk ya seperti gairah bercinta dia belum mau, untuk apa ya, seperti ini lebih ke arah perasaan cinta ya. Untuk memulai suatu hal dia belum mau di sini, masih fokus kepada healing batinnya sendiri ya, batin sendiri. Terhenti, jeda itu keadaannya. Terkadang juga dia masih goyang, labil ya. Mungkin sekali-sekali ingat kamu, sekali-sekali dia pede untuk dirinya sendiri. Oke? Namun ya, ini juga dia masih ingat kamu, ada perasaannya juga. Sesekali dia akan ingat kamu. Ya, terkurung pikirannya. Ya, namanya kenangan ya, tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Ya, di dalam memori kita itu numpuk berbagai macam kenangan seperti dia. Ya, yang walaupun di sini saya lihat dia telah melepaskan, yang di sini dia terlihat sangat tenang dan datar tanpa emosi yang bergejolak, bahkan ini belum mau memulai hubungan baru. Bahkan kalau di sini dia sudah ada hubungan baru, keadaannya seperti ini, akan seperti ini, tidak ada gairah ya, terkesan stuck. Kalau untuk pandangan mata dunia dia terkesan stagnan, terhenti. Oke? Lihatlah The Lovers dan Hierophant-nya reverse ya. Ini kondisinya saat ini. Kondisinya saat ini, teman-temanku, sesekali kamu masuk di pikirannya ya. Ini transisi ya, kalau saya bilang transisi masa dia di sini mulai bisa melupakan kamu, namun ada saatnya dia juga mengingatmu ya. Transisi saya bilang di sini, lihatlah keadaan dia yang belum benar-benar kembali stabil ya. Dia yang belum benar-benar di sini, kalau di mata umum saya bilang ya, dia terlihat stagnan ya.
Bahkan sebagian orang kalau melihat dari aktivitas fisiknya, orang akan bilang dia eh, sakit, trauma, dia nggak mau mencoba yang baru. Sebenarnya bukan. Saya melihat dia berusaha untuk memulihkan keadaan dirinya, tentang ini energi di dalam diri ya, tentang emosi, keadaan mentalnya, tentang energi maskulin dan feminin di dalam dirinya, dia memulihkan itu. Tentang akal dan hatinya, dia mencoba kembali berusaha balance. Bahkan ketika dia berada dalam suatu hubungan di sini, dia juga di sini ya keadaannya akan terlihat dingin, ya dingin. Oke, teman-temanku, jika kamu bertanya apakah dia telah benar-benar melupakanku, lihatlah di sini dia masih mengingatmu. Ya, dia masih mengingatmu dalam kondisi yang sangat terkendali. Jadi kamu sudah tidak merusak hatinya lagi. Yang kalau dulu awal-awal mungkin mengingat kamu membuat dia membuat dia patah hati, merindu, dendam, merana ya, hatinya robek-robek mungkin dulu ya. Namun sekarang dia mengingat kamu lebih dengan kondisi yang mulai sadar dan terkendali. Walaupun belum pulih seutuhnya. Kalau dalam pandangan dunia ini belum pulih, gairahnya belum bangkit, ya nggak ada apinya. Kalau untuk hidup di dunia itu harus ada api, teman-teman, harus ada energi, harus ada gairah, ya. Jadi di mata umum ini tidaklah kondisinya ini gambarannya Ten of Cups Reverse ini keluar dari tradisi, ya, maksudnya tidak seperti pada umumnya, sehingga ya orang akan bilang dia sedang sakit, ya, dia sedang trauma, dia sedang bingung. Tetapi kalau saya yang melihat, saya orang tua ya, orang yang tidak terusik emosi lagi itu orang yang dalam zona aman. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Kalau kita butuh dengan pencarian spiritual, yang kalau seperti saya orang-orang tua ya, saya akan merasa aman ketika tidak ada emosi-emosi yang mengusik saya. Karena emosi adalah suatu hal yang membuat frekuensi kita selalu berubah-ubah. Ya, apalagi emosi-emosi yang rendah itu, aduh kita terpuruk sekali di dalam frekuensi yang sangat-sangat negatif. Ya, dia terlihat seperti itu, datar seperti itu ya. Yang di sini kalau untuk pandangan mata umum, mata dunia, mungkin dia terlihat belum pulih karena tidak bergairah ya. Makanya kalau orang-orang yang udah spiritual ya, mereka nggak bergairah, senyum, tenang. Bahkan sebagian biku-biku atau pertapa-pertapa itu memang pergi keluar dunia untuk menghilangkan gairah mereka. Ya, oke, ini keadaannya. Mengerti ya? Kamu mengerti ya maksud saya? Di sini dia sedang healing. Dia berusaha untuk pulih di dalam dirinya sendiri. Bahkan ketika saya bilang ini stuck ya, kalau dalam bercerita tentang api dan gairah, dia stuck. Gairahnya nggak ada di sini. Ya, di sini nggak ada kartu yang menggambarkan elemen api. Dia kehilangan gairah ya. Jadi ingat teman-teman, kalau orang tua-tua seperti saya bilang kalau nggak ada kartu api di sini ya, itu api yang harus kita kendalikan di dalam dunia ini, teman-teman. Misi seorang manusia berada di dalam dunia adalah mengendalikan api sampai apinya menjadi teduh dan tenangnya. Ini lihat kartunya di sini hanyalah bumi dan air yang kuat ya, udara. Sebenarnya dia kondisinya bagus, ini stabil. Tetapi untuk orang muda yang masih harus mencari rezeki, masih harus mencari pasangan ya, ini kondisinya yang gak bagus ya, tergantung kebutuhan seperti saya bilang, tergantung kebutuhan. Oke, Sagittarius mengerti ya, ini dia. Sesekali dia rindu kamu, sesekali dia mengingat kamu ya. Namun di sini dia juga belumlah pulih sepulih-pulihnya, dia masih berusaha memulihkan dirinya, berusaha healing ya. Lihat the loversnya reverse ini ada masalah dengan harmoni hubungan ya. Wah, oke. Sagittarius, mungkin ini saja yang bisa saya gambarkan. Mudah-mudahan juga Sagittarius cepat sehat ya, tidak terlalu, boleh ingat, bahkan kita harus menyimpan ini tentang apapun itu menjadi kenangan, tetapi bukan kenangan yang merusak ya. Bukan kenangan yang merusak. Kamu harus menyimpan segala kenangan sebagai bahan-bahan apa ya saya bilang, materi pelajaran di dalam hidup kamu ya. Jangan sampai merusak emosi. Sagittarius, tetap semangat teman-temanku yang merasa tidak cocok. Kamu boleh mengambil hal yang positif dari sini, atau kamu harus melakukan personal reading. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe.
Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah, Sagittarius.